Inilah 3 rumah bersejarah saksi bisu gerakan 30 September 1965 di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yang pertama, rumah dapur umum. Sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu ini dulu dimiliki seorang penjahit dan pedagang keliling bernama Ibu Amrah. Diketahui Bu Amrah warga biasa yang tidak ikut terlibat Partai Komunis Indonesia. Di rumah ini bisa dijumpai perabotan-perabotan seperti meja, kursi, peralatan dapur, lampu minyak, dan tempat tidur zaman dahulu masih ada di dalam sebuah kamar. Bangunan ini dulu pernah difungsikan sebagai dapur umum bagi para pemberontak G30 SPKI. Yang kedua, rumah pos komando. Rumah yang difungsikan sebagai tempat rapat PKI sebelum melakukan penculikan pahlawan revolusi ini dulu dimiliki seseorang bernama Pak Suaib. Pak Suaib sendiri adalah seorang pedagang yang berjualan di daerah Jatinegara. Pada saat akan diadakannya gerakan 30 September, Pak Suaib dipaksa keluar dari rumahnya karena akan dijadikan pos komando. Pak Suaib sendiri bukan seorang simpatisan PKI. Di rumah pos komando ini bisa dijumpai barang-barang yang hingga kini masih dijaga keasliannya. Rumah yang terletak masih berdekatan dengan rumah dapur umum tersebut. Di dalamnya masih terdapat perabotan-perabotan seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur, alat jahit, lemari, dan lampu Patromax yang tergantung di langit-langit rumah. Yang ketiga adalah rumah penyiksaan. Rumah tempat para jenderal dan perwira mengalami penyiksaan ini dulunya milik seorang kepala sekolah rakyat bernama Bambang Harjono, di mana rumah tersebut dulunya difungsikan sebagai sekolah rakyat yang dikepalai Bambang Harjono sendiri. Diketahui Bambang Harjono merupakan seorang simpatisan PKI dan istrinya adalah seorang anggota Gerwani. Pada saat peristiwa G30 SPKI, kegiatan sekolah tersebut diliburkan. Di depan rumah penyiksaan terdapat patung diorama ketika petinggi Angkatan Darat yakni R. Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo, juga perwira Pierre Tendean, mengalami penyiksaan hingga kemudian gugur sebagai pahlawan revolusi. Di rumah ini juga masih terlihat papan tulis yang dulu digunakan sebagai media mengajar anak-anak di lingkungan sekitar Lubang Buaya. Dan di sisi rumah penyiksaan, tepatnya sejajar dengan ruang belakang rumah tersebut, terdapat sumur maut Lubang Buaya, tempat jenazah ketujuh pahlawan revolusi disembunyikan, dikubur menjadi satu, sebelum akhirnya ditemukan beberapa hari setelahnya.